Gue akan membahas 4 cara kalian itu pasti jadi kaya. Jadi lu tinggal buang semua financial advisor lu ke samping ya. Lu dengerin yang gue aja. Karena mereka belum kaya. Dan gue akan ajarin lu gimana caranya jadi kaya. Pertama ini paling sederhana menurut gue. Gue tuh gak suka membol. Bla bla bla. Gue akan kasih yang praktek aja. Kalian bisa lakuin secara praktek. Yang satu itu adalah mainin game pembesaran ya income. Karena yang paling kuat di hidup ini ya, paling nomor satu di hidup ini adalah income. Lupain semua yang pernah diajarin ke lu ya. Lu anggap ini gelas kosong, lu mulai baru. Income lu harus besar. Kenapa? Income adalah wealth creation paling powerful. Karena dengan income, savings rate ya, jumlah tabungan, jumlah energi yang lu simpan bisa lebih besar dibanding lu neken-neken pengeluaran. Tapi alangkah baiknya kalau kalian baru mulai nih main game ini, ya mau jadi kaya, gedein income-nya, kecilin juga pengeluarannya. Kalau pengeluaran masih lebih besar itu artinya ego lu ya. Ego lu terlalu gede. Itu lu bukan belajar sama gue, tapi lu belajar turunin ego lu. Untuk lu telan bahwa saya adalah orang miskin dan saya mau kaya. Gedein dulu nih income-nya. Gimana caranya? Banyak caranya. Tinggal satu caranya. Increase value lu. Apapun yang lu kerjain. Kalau lu kasih yang terbaik terus, orang akan lihat value lu dan lu dikasih income lebih. Apapun yang lu kerjain. Mau di bisnis, mau di pekerjaan. Apapun itu. Ya, increase value lu. Increase value lu ke masyarakat kalau lu pebisnis. Kalau lu pekerja, increase value lu ke bisnisnya. Bisnisnya pasti lihat. Kalau lu lakukan sesuatu yang lebih, lu pasti di reward lebih. Ya, itu adalah hukum alam. Simple, tapi orang banyak gak ngerti. Perbesar dulu ya. Karena ini unlimited nih. Lu bisa 10 juta, bisa 20, bisa 1 miliar, bisa 10 miliar. Ada gak yang 100 miliar sebulan? Ada. Ya, gue tahu orang yang bikin 100 miliar sebulan income-nya. Nah, jadi ini bisa digedein sampai unlimited. Pengeluarannya tekan dulu ya. Kalau bisa 2 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta. Sisanya simpan. Itu aturan pertama dari permainan energi. Yaitu lu harus bisa untuk menyimpan energi. Karena uang itu adalah energi ya. Uang sama dengan energi, kita harus belajar untuk menyimpan energi ya. Bikin energi. Nah, caranya gimana? Biar gak tergerus nih. Satu, ini masih masuk poin ke satu ya. Jadi misalnya 1A gitu ya. Karena ini video tanpa skrip ini dari otak gua. 1A itu adalah ini. Hindari segala macam hutang. Apapun tuh hindarin. Mau keluarga lu ajarin KPR, lu buang jauh-jauh. Semua ajaran financial advisor tentang hutang itu salah. Hidup itu nggak boleh berhutang. Kenapa? Karena hutang itu ambil kekuatan paling kuat kalian, yaitu tadi savings rate. Karena itu bisa dipakai untuk bikin yang nanti kedua dan ketiga dan keempat. Mulai dari fondasi pertama. Ini nggak boleh di skip. Aturan ini nggak boleh di skip. Karena kita step by step ya. Satu itu tadi, conserve energinya, simpan energinya ya. Mau keluarga kalian bilang ini biarin ya. Lu miskin dan gua nggak mau dengerin, gituin aja. Gak apa-apa kalian dikatain, biarin ya. Karena itu yang gue lakukan. Pas gue udah punya duit sedikit, kenapa nggak beli ini? Kenapa nggak beli? Nggak mau beli emas, nggak. Karena gue tahu cara mainin gamenya dan gue udah punya game plan-nya dan udah rapi. Dan ini gue share nih game plan yang gue punya dulu ke kalian. Kalian build dulu tuh. Jangan punya hutang, jangan pernah ngambil KPR, jangan pernah ambil KKB. Lu belum bisa beli cash, lu nggak mampu artinya. Sesimpel itu. Apakah salah ngekos? Apakah salah kontrak? Enggak ya. Gue bisa bantah semua financial advisor miskin kalian. Gak ada salahnya dengan ngekos, gak ada salahnya dengan nyewa. Kenapa? Karena yield di Indonesia itu kecil banget ya. Jangan samain sama di New York, yieldnya 6,5%. Yield under 5% dari harga total barangnya, itu kalian harus pakai justru ya. Kesempatan untuk sewa. Apakah ini nggak dilakukan sama orang kaya? Gue kenal teman gue yang luar biasa kaya. Luar biasa kaya. Dia bahkan udah punya rumah asli di Menteng ya. Rumahnya besar sekali di Menteng. Tapi dia tinggal di mana? Di Bali. Dan apakah dia beli properti di Bali? Tidak. Dia villa hopping, setiap 3 bulan pindah villa. Ya super mahal villanya. Tapi dia pun nggak beli villanya. Karena menurut dia bosan. Apakah salah lakukan itu? Enggak ya. Jadi nggak ada salahnya dengan ngekos. Lebih baik kalian ngekos, kalian telan ego ya, mau dikatain sama kalian nggak usah, biarin aja. Dibanding kalian udah terlanjur masuk cicilan, kalian masuk ke perangkap hutang yang kalian nggak bisa keluar selama 20 tahun. Itu ngegrogotin saving rate ya. Energi lu kasih ke bank, lu lemparin ke bank. 5 tahun pertama lu bayarin cicilan, energi lu hilang. Jangan pernah hilangin energinya, di conserve. Sewa itu bukan buang-buang duit. Nah, yang pertama itu dulu. Itu udah kuat, udah pakem ya, lu udah save uangnya. Next step ya. Next step ada bikin fondasi. Nah, fondasi itu bukan rumah nih. Banyak yang salah nih. Begitu lu ntar lu di layoff, lu gak bisa bayar cicilan, rumahnya diambil. Itu bukan fondasi. Itu rumahnya milik bank. Lu perlu pilih negosiasinya sama orang atau negosiasinya sama bank. Nah, lu kira KPR itu rumah lu. Baca lagi kontrak lu. Baca yang detail kontraknya seperti apa. Kalau lu gak bayar, apa yang dia ambil? Dia ambil sama bank, dilelang ya. Teman-teman gua kerjanya ngambilin barang-barang lelang itu, terus kita jualin lagi ke orang. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin sama sistem ini. Ditanemin dari kecil bahwa harus punya rumah. Kata siapa? Fondasi itu bukan rumah. Fondasi itu adalah energi, balik lagi. Nah, energi itu formatnya bisa berubah ke mobil, bisa berubah ke rumah. Tapi kalau lu rubah ke rumah, di saat lu butuh energinya, lu mesti mortgage balik kan, lu tarik lagi, itu cicil lagi, keluar. Itu nggak bagus. Atau lu jual pun pasti turun value properti lu, ya percaya nggak? Apalagi lu yang beli rumah 1 miliar, 2 miliar, pasti turun. Bayar biaya agent lagi 2%, pajak segala macam, turun, ya. Energi itu harus liquid. Jadi gimana caranya kita lakukan itu? Nah, ini kalian bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Bisa bahkan cuma sesimpel stay cash.
Banyak ngajarin, dana darurat ya kan 3 bulan. Enggak ya. Yang kalian perlu lakukan adalah kalian bikin fondasi yang luar biasa panjang. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun dibanding beli rumah. Punya fondasi ini ya. Jadi belajar untuk save energi, conserve energi ya. Energinya lalu disisihin ke dalam fondasi ini. Ini baru rumah asli lu, rumah finansial lu di atas ya. Lu begitu udah punya bantalan, misalnya lu punya uang 1 miliar sebagai bantalan, itu enak kan rasanya. Lu mau ngapa-ngapain enak rasanya, udah gampang ya. Ini terserah, lu mau taruh di surat hutang dimanapun terserah. Itu preferensi lu. Gua gak akan kasih saran lu misalnya mau masuk money market atau mana, itu terserah lu. Stay cash juga boleh. Tapi lu punya fondasi yang luar biasa kuat yang gak bisa digoyahkan. Lu ibaratnya di PHK pun lu bakal ketawa. Lu bisnis lu bangkrut lu bakal ketawa. Nah, fondasi ini udah punya, baru ke next step yaitu investasi. Orang suka skip step kedua ini ya. Dari 1, dia nggak ngerti cara cari income, dia ngutang KPR, dia hilangin saving rate-nya, energi dibuang-buang ke bank, dia nyampe sini, dia langsung lompat tuh. Udah energi dibuang ke bank, dia langsung lompat ke yang nomor 3. Itu mampus langsung lu. Langsung mampus. Lu udah KPR, lu langsung investasi, itu mampus langsung. Lu pasti akan berantakan. 1 drawdown dari market, hidup lu berantakan. Jadi lu bikin dulu fondasi yang luar biasa kuat ini, baru lu lompat ke yang nomor 3. Nah, fondasi ini, berapapun angka yang di kepala kalian, misalkan mikir, kayaknya gua ada 5 juta aman. Enggak, lu aja sama inflasi ya. Jadi yang lu lakukan adalah angka berapapun yang lu mikir tadinya aman, yang luar biasa besar itu di kepala lu, misalnya 5 juta, 1 miliar, 10 miliar, kali 2 angkanya. Baru itu fondasi lu. Next baru investasi. Lu udah belajar nih untuk nyimpan energi untuk diri lu sendiri, baru lu salurkan energinya untuk dapetin energi baru. Jadi investasi adalah bikin energi lu bekerja untuk energi yang lain. Itu menyalurkan. Kalau lu aja sendiri belum punya banyak, gimana caranya lu salurin ya? Makanya financial advisor tuh semuanya miskin, mereka nggak ngerti ini, nggak pernah jadi kaya soalnya ya. Mereka nggak pernah lihat aset ratusan miliar. Cara bikin aset ratusan miliar tuh seperti ini ya. Simpan dulu, conserve, baru kalian salurin. Nah, salurin ini penting banget. Penting banget untuk kalian lakukan apa? Yang namanya fokus. Fokus ke industri yang memang kalian pilih. Maksudnya apa? Sebelum kalian belajar untuk nyalurin, kalian pilih dulu kira-kira yang kalian tuh lebih natural kemana. Misalnya ke saham, ke properti, ke kripto, kemana. Kalau gue pribadi gue pilih kripto. Tapi kalian pilih satu bidang yang kalian akan dalamin seumur hidup kalian. Dan kalian master benar-benar bidangnya. Kalian salurin semuanya di satu bidang. Jadi ini agak sedikit kontroversial dan berbeda dengan yang diajarin financial advisor. Kita nggak perlu diversifikasi. Kenapa? Karena kita menyalurkan energi. Kita cari yang terbaik untuk bikin uang kita double. Karena kita udah punya fondasi tadi di tengah. Ya. Step ketiganya berinvestasi atau menyalurkan energi. Step 4 adalah kita fokus dalam menyalurkan energi. Ya, belajar simpan energi, belajar bikin fondasi kokoh tentang energi, belajar menyalurkan energi, dan belajar gimana cara menyalurkan energinya. Itu 4 step ya, itu udah pasti jadi kaya. Jadi mau yang investasi ini naik turun kiri kanan juga terbalik, kalian nggak peduli. Kalian bisa ambil drawdown 50% karena kalian punya fondasi yang sangat kokoh, yang bisa biayain hidup kalian kapanpun. Ini akan otak kalian akan berbeda nanti. Begitu kalian nyalurin jadi gampang. Nah ini gamenya konglomerat. Mereka selalu punya reserve. Ya, mereka selalu punya reserve. Nah begitu kalian masuk ke game yang terakhir, nah kalian tinggal pilih. Kalian mau masuk di game yang mana dan fokus, jangan diversifikasi ya. Resiko lu udah di offset sama yang fondasi. Lu nggak perlu diversifikasi di investasi. Selalu konsentrasi, hajar 1 atau 2 aset. Lu lihat nih misalnya lu orang properti. Oke, ini mall ini under value, hantem langsung hajar beli mall gitu ya. Nggak perlu beli rumah-rumah kecil-kecil kos-kosan banyak, nggak perlu. Itu game orang nggak punya duit. Lu lihat gedung murah hantem langsung ya. Lu lihat saham nih ya, udah pada kayak supermarket 12 gitu karena mau diversifikasi risiko. Apa yang lu mau diversifikasi, lu nggak pernah bisa miskin, lu udah punya fondasi, nggak perlu nyalurin itu, hajar aja 1. Oke, lu lihat nih potensi misalnya market syariah di Indonesia akan besar gitu, bank syariah nggak ada yang besar di Indonesia, hajar langsung tembak 1 gitu. Oh kripto nih, daripada gue pusing-pusing cari-cari, ada bitcoin 1 yang naiknya ke mulai hajar 1 gitu. Itu baru ntar eksponensial duit kalian. Fondasi tetap aman, lu makan dari bunga setiap bulan, lalu ini terbang, udah itu lu jadi triliuner, jadi kaya ratusan miliar, triliuner, jaminan itu. Simpel kan stepnya, nggak perlu ribet-ribet. 1 itu adalah conserve energi, 2 build fondasi energi, 3 belajar salurin energi, 4 fokus dalam salurin energi.